Assalamualaikum. Dalam video ini saya akan menunjukkan perbedaan kompleks perumahan di Indonesia dan di Malaysia. Saya tertarik ya setelah melihat ada perumahan, dan saya baru sadar bahwa perumahan yang ada di apartemen saya ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, cukup mencolok dengan perumahan-perumahan yang ada di Indonesia. Apa saja perbedaannya? Nanti saya tunjukkan. Yang jelas dari segi keamanan mungkin ya akan lebih terasa kalau di perumahan Malaysia itu. Yang pertama itu nanti saya tunjukkan. Tapi di sini sudah ada contohnya. Setiap rumah di Malaysia itu wajib punya seperti ini, pintu besi. Saya tunjukkan rumah sebelah ya. Nah kayak gini nih, ini ada pintu besinya, wajib ini. Padahal di kondominium ini, padahal di gate bawah, di security gate itu sudah ada keamanan. Nah kayak rumah-rumah yang ini juga sama, wajib ini sepertinya. Nah nanti saya tunjukkan bagaimana kalau di komplek perumahan. Yuk ikuti saya. Oke, di depan saya ini sudah ada perumahan tapi dalam bentuk flat ya. Nah, coba perhatikan, hampir semuanya di rumah itu ada pintu grill ya, pintu besi. Itu masuknya dari bawah. Tapi bukan itu yang pertama yang akan saya tunjukkan. Oke, kita masuk ke Jalan Tiong Nam. Nah, di sini ada perumahan Cina ya, yang penghuninya 99% Cina. Nah, itu yang di depan itu ada perumahan. Ini kalau yang pertama ya, kalau kita perhatikan ini rumah, kita lihat dari arah depan. Ini dari arah depan, itu dari arah depan. Jalannya cukup lebar, lalu masing-masing rumah itu ada garasi mobil ya. Nah, tapi apa yang ingin saya tunjukkan, bahwa di belakang setiap rumah ya, di belakang setiap rumah itu ada jalan lagi guys. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Di rumah itu yang ini menghadap ke sana, yang ini menghadap ke sana, tapi di belakang rumahnya ada jalan, dan jalan itu cukup besar, bisa untuk dua mobil yang saling mendahului ya, bisa muat untuk dua mobil. Nah seperti ini. Nah ini apa tujuannya? Kalau menurut saya sih ini adalah keamanan. Yang pertama, kalau terjadi kebakaran maka akses keluar tidak hanya dari luar tapi bisa dari dalam. Yang kedua, misalnya bomba atau pemadam kebakaran juga bisa keluar masuk dengan leluasa. Nih kita perhatikan, belakang perumahan selalu ada jalan. Nah, kalau ini depannya itu tadi belakang.
Nah, seperti ini. Ini depan ya, saling berhadap-hadapan. Ini depan. Tapi di belakangnya, ya, di belakangnya itu ada jalan lagi. Coba saya akan lewat jalan belakang ya. Nah, ini belakang. Nah, ini bisa untuk parkir, ya, bisa untuk akses keluar masuk dari belakang. Jika ada tadi yang saya sampaikan, jika ada kebakaran atau pembangunan, bisa melalui pintu belakang. Jadi apa ya, aspek keamanan cukup bagus. Nah, ini kita tidak menjumpai kalau di Indonesia, karena saya sendiri tinggal di perumahan ya di Indonesia, tidak ada yang seperti ini. Tapi saya juga nggak tahu di komplek-komplek perumahan di Indonesia yang lain, saya tidak tahu. Di komplek-komplek perumahan di Malaysia yang lain saya nggak tahu. Kebetulan ini adalah di dekat rumah saya, itu rumah saya ada di sana. Dan saya baru sadar ternyata di sini seperti ini. Nah, ini belakang rumah, ini belakang rumah, dan ini depan rumahnya. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan ya, banyak mobil-mobil di depan rumah. Nih, padahal kalau kita perhatikan, setiap rumah itu ada garasi mobil. Ini cukup luas loh, garasinya cukup luas ya. Tapi kalau yang ini saya perhatikan di beberapa tempat, orang Malaysia itu lebih suka naruh mobilnya di depan seperti ini. Nih, semua mobil terbiar saja di depan. Nih, semua di depan. Alasannya, jujur saya nggak tahu apa alasannya ya. Padahal bagasi mobilnya cukup luas, ditaruh di belakang rumah ya. Nah, ini kayak gini. Ini mobil-mobil pada di luar. Kalau yang itu di depan itu mobilnya, 2 mobil di belakang, di depan, di apa, garasi. Nah, ini di garasi. Ini coba kita lihat. Nah, ini mobil-mobilnya ada di luar. Padahal ini garasinya kosong. Yang ini garasi kosong. Ya. Yang ini garasi kosong. Ini sudah ada isi. Ini garasinya juga masih luas. Tapi ini ada mobil yang ada di luar. Nah, ini seperti menjadi ciri khas utama ya perumahan di Malaysia. Sebentar. Nah, ini mobil-mobil pada ada di luar guys. Loh, lihat bagasinya pada kosong. Nah, ini kalau di tempat saya misalnya, atau yang sering ada di berita itu di Jakarta ya, orang pada marah sebelum punya mobil harus punya garasi. Itu kalau di Jakarta bisa kena denda atau kena tilang, kena saman. Nah, kalau di Malaysia ini yang terjadi guys. Tapi memang kalau kita perhatikan, mobil-mobil ini diparkir di luar jalan sebenarnya. Ini jalan yang saya lalui, ini kan jalan, tapi mobil-mobilnya di luar. Nah, di luar jalan. Jadi jarak antara aspal jalan dengan parkir mobil itu masih ada jauh. Jadi tidak mengganggu jalan sebenarnya. Nah, berbeda kalau kita lihat di perumahan-perumahan Indonesia, jalannya sempit dan jarak antara rumah dengan jalan itu sangat mepet. Nah kan, kalau yang ini ada dikasih trotoar seperti ini sehingga yang parkir mobil masih ada yang di tepi jalan. Nah, kayak begini. Nah, ini juga, ini namanya perumahan flat ya. Di flat pun sama. Coba perhatikan ya, sebentar lagi saya tunjukkan belakang dari flat itu juga ada jalan.
Dan perhatikan semua rumah ada pagar besinya. Ya, ada pagar besinya. Tuh, semua dikurung pagar besi. Dan mobilnya semua ada di luar. Oke, kita ke sini ya, ke belakang. Nah, kita perhatikan walaupun ini flat atau ruko ya. Nah, di belakang ruko tetap masih ada jalan akses keluar. Nah, seperti ini. Ini jalan di belakang flat. Ini juga ruko ya, yang atasnya untuk rumah. Terutama yang ini juga atasnya untuk rumah. Nah, ini kenapa kok banyak sampah di tepi-tepi ini? Ini sebenarnya sampah ini dari atas. Nah, itu rumah yang di atas, di tingkat berapa ini ya, 3 atau 4, itu sampahnya ditaruh, ada lubang gitu ya, dari atas itu ada lubang, lalu sampahnya akan turun ke bawah sini. Nah, kayak gini nih. Nih. Di Malaysia ada pemulung nggak? Banyak. Di Malaysia itu banyak sekali pemulung. Nah, ini juga pemulung ini. Ya, banyak sekali. Kalau saya perhatikan, pemulung itu banyak dari bangsa Cina, guys. Bangsa Cina, lalu Bangladesh, lalu Rohingya. Ya, saya hampir tidak pernah menemukan pemulung atau pemungut sampah, kardus kayak gitu ya, atau barang-barang bekas itu berasal dari Melayu. Saya belum pernah melihat. Kalaupun ada, silakan komen. Ya, kebanyakan adalah orang-orang Cina. Ini kardus dikumpulkan. Masih sampah-sampah juga banyak, sayang sekali. Oke, nah, ini kena tilang ini, guys. Nah, itu mobil yang diparkir sembarangan, bentuk tilangnya seperti itu. Oh ya, ini adalah boleh dikata tengah-tengah Kuala Lumpur ya. Jadi hampir nggak ada perumahan yang seperti tadi, rumah teras tadi namanya. Di tengah-tengah Kuala Lumpur saya baru melihat ada kompleks perumahan yang seperti itu tadi satu. Yang lainnya di Kampung Baru itu apa ya, rumah kampung lah biasa, tidak dibangun secara khusus. Nah, ini saya menyeberang ke tempat yang lain seperti ini. Jadi sama juga di belakang rumahnya itu ada jalan. Dan ini adalah bengkel terbuka yang sangat besar ini. Ini kalau orang-orang Kuala Lumpur, kalau mobilnya rusak, nah itu di situ. Murah meriah, dan di kanan kirinya ada penjual spare part, sehingga untuk membeli spare part tidak perlu jauh-jauh. Nah, ini jalan di belakang rumah, lihat sampai ujung sana itu adalah jalan di belakang rumah, guys. Tapi perumahan di sini ini yang akan kita kunjungi ini semuanya adalah ruko atau flat. Nah, yang ini. Nah, ini daerah atau kompleks menjual alat ganti mobil atau spare part. Kalau di sini namanya alat ganti kereta. Oke. Nah, ini jalan besarnya ini. Jalan Ipoh kecil. Ini jalan besarnya. Kalau jalan besarnya memang ada parkir mobil yang sudah ditata, itu ada garis kuning, kotak-kotak kuning itu. Nah, ini.
Oke, kita masuk ke sini ya. Nah, ini kalau jalan di belakang rumah. Nah, ini kita lihat, ini jalan di belakang rumahnya. Nah, ini juga. Selanjutnya kita akan menuju ke Kampung Baru. Kampung Baru ini bukan komplek perumahan ya, jadi kampung biasa, makanya disebut Kampung Baru. Dan Kampung Baru ini adalah kampung biasa yang memang dilestarikan oleh pemerintahan Malaysia. Dan kampung ini menjadi kunjungan wisata juga, turis-turis asing. Nah, ini banyak ke sini. Dan mayoritas, bahkan semuanya 100% orang Melayu, orang Islam. Oke, kita menuju ke Kampung Baru. Ini saya berada di bawah stasiun atau terminal monorail Chowkit. Ini kalau ke Bukit Bintang bisa naik ini. Nah, ini saya sekarang sudah berada di kawasan Kampung Baru. Ini ya, kawasan Kampung Baru ini yang di tepi jalan besar. Di rumah-rumahnya seperti ini, modelnya seperti ya rumah-rumah Melayu tapi sudah sedikit diubah sesuai. Nah, sudah seperti ini ya, kayak seperti ini. Tapi kita akan masuk ke kampungnya. Di depan ini ada masjid Kampung Baru, Masjid Jami. Dan di Kampung Baru ini sekarang sudah mulai dimodernkan ya, walaupun banyak mengalami tantangan ya dari warga Kampung Baru. Nah, inilah perumahan-perumahan Kampung Baru. Nah, seperti ini rumahnya. Nah, kita lihat apakah di belakang rumahnya sama kayak tadi. Ini kalau kita lihat dari depan, coba kalau kita dari belakang. Wah. Di perumahan di Kampung Baru ini seperti ini modelnya. Kita lihat ke kanan. Oke. Tuh, silau ya. Mampir sejenak untuk sarapan roti telur. Di Kampung Baru. Siap. Apa saja lah boleh. Apa saja? Ya. Apa saja boleh. Oh, apa saja boleh. Campurnya? Boleh. Oke, kita lanjut setelah sarapan roti telur. Roti telur 201 dan minum berapa, 5 ringgit. Oke, kita lanjutkan. Tuh, di depan masih ada rumah Melayu asli ya. Nah, itu modelnya. Jadi ini lokasinya tidak jauh dari KLCC. Tuh, KLCC kelihatan tuh. Nah, ini masih ada rumah-rumah Melayu asli. Nah, ini kalau rumah model orang Melayu yang sudah diubah sesuai seperti ini. Nah, ini biasanya apa kalau kita menyebutnya kos-kosan ya, atau disewakan. Ini biasanya berupa kamar-kamar disewakan.
Nah, ini masih ada rumah-rumah Melayu asli, ya model Melayu lah. Masih rumah kayu, rumah panggung. Nah, masih asik. Yang ini juga masih rumah asli. Jadi saya sekarang ada di Kampung Baru Kuala Lumpur, yaitu sebuah perkampungan, ya boleh dikata perumahan tradisional yang memang dipelihara oleh kerajaan Malaysia. Jadi perumahan ini ada di tengah-tengah pembangunan modern di Kuala Lumpur itu. Ada gedung-gedung modern. Nih gedung-gedung modern. Tapi masih ada, nah ini perumahan-perumahan atau rumah-rumah kayu masih ada, memang sengaja dipelihara. Kalau saya sih, kalau tidak jauh dari rumah gitu, dari tempat kerja, saya memilih nyewa di rumah-rumah seperti ini, antik. Nah ini rumah-rumah Melayu ya, di Kampung Baru. Ini masih ada yang rumah kayu seperti ini. Nah seperti ini, antik. Ini ada yang seperti ini. Nah kalau kita lihat memang tidak ada jalan di belakang rumah ya, jadi rumahnya memang saling berhimpitan. Berbeda sekali dengan di perumahan komplek perumahan Cina tadi. Ini rumah-rumah panggung, tapi asik. Property for sale. Wah itu ada rumah dijual guys. Nah itu Sunway Putra Mall, itu depannya rumah saya itu. Nah itu di sana. Ini lurus saja nyampe rumah. Tapi tidak demikian dengan jalannya, kita harus berbelok-belok. Ini ada hotel ya, homestay Akar. Nah ini ada rumah-rumah yang masih antik ini guys, kayak gini-gini nih, antik rumahnya. Jadi di tengah-tengah kemajuan pembangunan kota Kuala Lumpur masih ada perumahan-perumahan seperti ini yang memang sengaja dipelihara ya, sebagai ini asik, ini warisan budaya bangsa, terutama bangsa Melayu. Ini masih ada yang begini. Oke, mungkin itu saja vlog kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kesan bagaimana Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, melestarikan rumah-rumah tradisional, dan juga kita bisa membandingkan perumahan yang sudah modern dan perumahan yang masih kuno tapi dilestarikan. Tentu masih ada lagi perumahan-perumahan yang jauh lebih modern ya, tapi agak jauh dari sini. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum.